Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik saja. Halo, gimana kabar kalian? Baik, Pak. Halo, Pak. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Marilah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Adi untuk memimpin doa. Duduk siap. Mari kita semua sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Adi sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa lancar dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya silahkan ini dibaca ya pantun yang Pak Ganang berikan. Saya baca ya. Rambut kusam harus dirawat, saat disisir baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Ya, dari pantun ini kita harus selalu harus selalu giat belajar karena masa depan ada di tangan kita sendiri. Jadi kita harus selalu rajin ya. Jangan sampai kita tidak pernah belajar seperti itu. Oke, kemudian apa sih capaian pembelajaran yang akan kita lalui pada pertemuan kedua ini? Yaitu nanti kita akan belajar menganalisis karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar pengertian, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Saya harap kalian semalam sudah belajar sehingga pada pertemuan ini nanti kalian bisa mengikutinya dengan lancar seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, baik. Paham, Pak. Kemudian selanjutnya, nah, pertanyaan pemantik. Nah, saya akan tanya ya kepada Bu siapa nggak ini? Hikayat Putri, silakan. Apa Pak? Tadi putus-putus, maaf. Ya, saya ulangi ya. Ya. Pak Ganang? Halo? Ya, sudah terdengar. Oke. Apa Pak tadi Pak? Nah, ini pertanyaan ya Bu ya. Apa saja karakteristik hikayat Bu Putri? Oh, yang saya ingat ada kemustahilan, terus ada kesaktian sama anonim, betul nggak ya Pak? Ya, boleh, betul. Tapi masih kurang satu ya, Putri ya. Nanti Pak Kadang jelaskan lebih lanjut seperti itu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat itu apa ya? Nah, nanti kan ada banyak. Silakan Ulfa untuk menjawab. Iya, Pak Gana. Untuk nilai-nilai di teks hikayat ini ada nilai sosial, ada nilai budaya, kemudian nilai agama. Ya. Itu Pak yang baru saya ingat. Oke, jadi baru menyebutkan 3 ya, padahal ada 5 sebenarnya ya. Nanti Pak Ganang jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Siap. Ya, semangat sekali. Oke, Pak Ganang lanjutkan ya. Nah, pada kegiatan ini nanti kalian untuk awalnya yaitu mencermati terlebih dahulu ya, mencermati hikayat, kemudian dibaca ya. Hikayat yang berjudul Hikayat Bayan Budiman ya. Teksnya sudah Pak Ganang share di WhatsApp ya. Silakan untuk dibaca satu persatu lebih dahulu ya. Waduh, Oke, siap, Pak. siapa? Oke, sudah dibaca ya anak-anak ya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Baik. Kemudian siapa yang ingin bertanya? Silahkan Pak Ganang. Silahkan Bu Rina.
Silakan Rina. Saya Pak Ganang, iya. Ya, silakan Rina. Bapak, saya mau tanya, apa karakteristiknya itu hanya ada 4 ya Pak? Oh, Iya Pak Ganang. ya, yang pertama itu ada kemustahilan, kemudian kesaktian, yang ketiga anon. Ya, Oh, bisa dipahami ya Rina ya. siap Bapak, terima kasih ya Pak. Baik, nah sebenarnya ada satu yaitu kata arkais, tapi kata arkais itu lebih lebih tepatnya nanti masuk pada kaidah kebahasaan ya, seperti itu. Oke, Pak Gadang lanjutkan untuk penjelasan lebih lanjut nanti bagaimana sih cara menganalisis karakteristik dan nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat. Oke ya. Oke, yang pertama ada kemustahilan yaitu nanti dari segi bahasa maupun cerita itu tidak logis ya, tidak. Nah, nanti kesaktian itu dapat anonim itu nanti tidak diketahui secara jelas siapa nama pengarangnya. Jadi teks hikayat itu tidak jelas siapa yang membuat, siapa yang mengarang, seperti itu. Kemudian ada istana sentris. Kebanyakan hikayat itu berlatar belakang dari kerajaan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk kemustahilan. Nah, di sini kan sudah Pak Ganang ini ya, itu beri tanda warna orange. Nah, itu kemustahilan. Mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu ya. Itu kan sebuah kemustahilan ya, seorang manusia berunggas. Nah, itu sebuah kemustahilan yang tidak dapat terjadi di kehidupan nyata, seperti itu. Kemudian kesaktian. Nah, kesaktian di sini adalah luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kera. Ya, seperti itu. Hati kera itu nanti dapat menyembuhkan luka. Itu kan sebuah kesaktian ya, seperti itu. Kemudian ada istana sentris. Ya, di sini nanti diceritakan anak raja ya, anak raja. Jadi kalau ada kata raja, ada kata istana, jadi termasuk karakteristik istana sentris. Ya, seperti itu. Kemudian yang nilai-nilai, kemudian ada nilai budaya ya, biasanya berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Lanjut, ada nilai moral yaitu nasihat-nasihat kaitannya dengan budi pekerti. Nilai agama kaitannya dengan Tuhan, dosa pahala, serta surga dan neraka. Nilai pendidikan nanti mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nilai sosial nanti berhubungan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, nilai agama nanti apa? Ya, yang ditujukan kutipannya misalkan gini, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan. Ya, itu adalah salah satu nilai agama. Lanjut. Kemudian ada nilai moral. Nah, maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung itu untuk hendak menemani anak raja itu ya, pamit ya, itu termasuk nilai moral ya. Kemudian nilai sosial, bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya ya, ini saling tolong membantu. Kemudian nilai pendidikan, maka dicerahkan banyak guru. Kemudian nilai budaya, seekor unggas bayang yang dicabut bulunya nanti berpengaruh pada apa, seperti itu. Nah, baik, bisa dipahami ya pengertian apapun penjelasan dari Pak Ganang ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Bapak. Oke, terima kasih kalau sudah jelas penjelasan dari Pak Ganang. Sekarang saatnya pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok sudah Pak Ganang buat ya. Nah, nanti kelompok 1 ada Bu Putri, ada Rina, ada Ana. Kelompok 2 Adi, Nini, Ulfa. Kelompok 3 Lukman, Isti, Derlina, dan Maria. Silakan untuk silakan. Nah, kemudian sudah saya bagikan LKPD kepada kalian ya, sudah Pak Ganang share via WhatsApp grup ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk pengerjaan LKPD anak-anak?
Tidak, Pak. Tidak, Bapak. Tidak, nggih. Nah, ini nanti LKPD nanti ditulis nama anggota kelompoknya ya. Kemudian dibaca petunjuk pengerjaannya, kemudian dibaca teksnya. Kemudian nanti kalian tugasnya adalah menganalisis karakteristik dan nilai-nilai hikayat. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Baik. Siap, Bapak. Oke, sekarang silahkan berdiskusi melalui WhatsApp group dan kemudian mengerjakan LKPD ya. Pak Ganang berikan waktu kurang lebih 5 menit. Silahkan dikerjakan. Siap, Bapak. Siap. Baik, Bapak. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Dikit lagi, Pak. Pak Ganang izin ke toilet ya, Bentar, Pak. Pak. Oh, silakan. Izin ke Ulfa. toilet ya, Pak. Makasih, Pak. Silakan Ulfa. Sama-sama. Oke, baik, kita tunggu ya. Yang belum selesai mengerjakan. Pak Lukman ada kesulitan? Lukman ada kesulitan? Lukman ada kesulitan? Sedikit lagi, Pak, selesai. Adi, kesulitan tidak Adi? Siap, Pak, sedang proses, Pak. Oke, sudah, Pak. Sudah selesai ya anak-anak ya? Oke. Baik, sekarang siapa yang akan presentasi atau saya Pak Saya, atau Pak Pak. Gadang tunjuk? Oh, Lukman. Silakan Lukman untuk presentasi hasil tugasnya nanti disampaikan kepada teman-teman, kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Seperti itu teknisnya. Saya izin share screen ya, Pak. Baik, Lukman. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Aduh, bagaimana ini? Sudah belum? Udah, Pak. Kalau misalnya belum bagus, Pak, mungkin kelompok lain, Pak, boleh. Kelompok lain? Oke. Silakan siapa? Atau Pak Lukman aja lah, Lukman aja. Ini tapi masih lagi ngadet lagi dia, Pak. Jaringannya gimana Lukman di sana? Bagus kok, Pak, ini tadi nggak tahu kenapa aja macet. Seharusnya ini ya dipersiapkan kuotanya harus harus diisi, jangan sampai habis. Lukman jajan terus itu, Pak, nggak pernah beli kuota. Iya, pantesan gemuk itu Lukman. Iya, iya. Soalnya Adi, Pak, selalu menghasut ke jalan yang buruk. Belum kelihatan ya? Lukman nggak bisa ya, Lukman ya? Iya nih, nggak tahu jaringanku. Oke, Kak Ganang, mungkin untuk kelompok yang lain dulu kita terkendala ini. Iya. Pak, secara lisan aja, Pak. Secara lisan. Ya, boleh secara lisan. Lukman, iya, secara lisan. Iya, Baca lisan aja. hasil pekerjaannya. Loh, ini bisa. Oh, memang lemot sih, Pak. Tidak terlihat, Lukman. Iya, ini masih loading. Saya. Ah, Lukman, ditunggu Lapar teman-teman ini, ini. masyarakat juara. baca Lukman. saja. Baca aja. Keburu istirahat. Kantin sudah menunggu. Oke. Semuanya diam dulu ya. Semuanya diam dulu ya. Siap, Pak Ganang. Lukman malah keluar nih. Iya. Ya, Lukman tuh gimana sih? Oke, baik. Ini aja. Kelompok yang lain, kelompoknya Oke. Kelompok Baik ini ya. tuh Pak, kali sudah selesai. Ya, ini. Bu Putri. satu Putri kelompok aja. sama- Ya, gimana? Putri aja. Putri silahkan, Putri.
Ya, Putri. Pak. Ya, ini silakan. Ya, jadi kelompok kita sudah mengerjakan, Pak. Saya sudah ada 3 karakteristik, Pak. Kalau istana sentris di sini ada seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Kenapa kita pilih ini? Karena ada kata raja, Pak. Kemudian kemustahilan. Adapun yang tua keluarnya. Nah, ini kenapa kita pilih ini? Jadi mustahil, Pak. Masa ada orang yang keluarnya dari panah atau pedang gitu, Pak. Kemudian ada kesaktian. Nah, kesaktian ini Garuda mampu merusak sebuah kerajaan. Jadi itu kesaktian, Pak. Jadi seorang Garuda bisa merusak kerajaan yang besar gitu, Pak. Baik. Terus ada nilai-nilai nih, Pak. Nilai-nilai yang kita sudah temukan ada 5, Pak. Ada nilai agama karena di situ ada doa kunut dan ada kata sedekahnya. Kemudian ada nilai sosial. Tuan Putri menerima dengan senang hati. Jadi dia tidak melihat tidak melihat status gitu ya, Pak. Jadi dia baik hati. Jadi dia menerima apapun keadaannya. Kemudian nilai budaya, Pak. Nah, nilai budaya ini jadi sayembara, Pak. Jadi siapa yang mendapatkan bulu perindu, maka dia akan menjadi raja. Itu kan budaya zaman dulu ya, Pak. Jadi ada sayembara. Kemudian ada nilai moral, Pak. Nah, nilai moral ini jadi kita ketemu, jadi si Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing. Jadi dia main meminta aja, Pak. Padahal kan itu bukan ini dia gitu, Pak. Kemudian ada nilai pendidikan. Sampailah usia 7 tahun dititahkan pergi mengaji. Nah, di sini dia disuruh mengaji. Ini termasuk nilai pendidikan, Pak, karena ada belajar mengaji. Itu, Pak, dari kelompok kita, Pak. Terima kasih Putri sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk kelompoknya ini. Ya, Bapak. Bagaimana Pak Gana? Silakan ditanggapi presentasi dari Putri tadi. Iya, kalau menurut saya presentasi dari Putri tadi sudah cukup baik dan jelas ya untuk kata-katanya dan bahkan sesuai dengan pekerjaan kami kelompok 2, ya kan Pak? Ya kan Adik? Bagus, itu bagus ya. Sekali. Sudah Pak Gana. Ya, ini terima kasih atas tanggapan dan komentarnya untuk kelompoknya Putri seperti itu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Putri. Oke, gambarnya bagus itu, keren. Ya, baik. Kemudian mari kita simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang karakteristik hikayat dan nilai-nilai hikayat. Silakan, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ana. Oh, Ana, silakan. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu mengenai karakteristik teks hikayat sama nilai-nilai dalam hikayat, Bapak. Nah, terus karakteristik itu isinya ada kemustahilan, ada kesaktian, ada istana sentris sama anonim. Lalu, sesuai dengan pemahaman saya, kalau nilai-nilai itu bisa meliputi nilai pendidikan, ada nilai budaya, nilai sosial, moral, dan juga agama. Begitu Pak Gana, sesuai yang saya pahami hari ini. Baik, Ana, sangat bagus sekali kesimpulan yang Ana sampaikan sesuai dengan apa yang Pak Ganang sampaikan di awal tadi. Jadi selama pembelajaran Ana sangat memperhatikan ya seperti itu. Tentunya dengan juga anak-anak yang lain memperhatikan Pak Ganang dan teman-teman yang lain seperti itu. Siap. Apakah ada pertanyaan lain, anak-anak? Sudah cukup Bapak. Tidak, Bapak. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran, tadi kita sudah simpulkan untuk di pertemuan kedua ini Pak Ganang berikan soal evaluasi ya, nanti silahkan dikerjakan. Jumlahnya ada 10 soal ya, nanti pilihan ganda melalui Google Form ya, nanti Pak Ganang share di grup seperti itu. Nah, silahkan untuk mengerjakan lebih dahulu
saja mengerjakan soal evaluasi ya. Sudah Pak Ganang share di WhatsApp group, silakan dikerjakan secara mandiri ya anak-anak, silakan. Siap. Ya, Pak. Oke, sudah cukup ya. Ini jawaban semua sudah masuk. Sudah Pak, ya. sudah selesai juga. Ya, Ya. terima kasih atas pekerjaan secara mandiri mengenai soal evaluasi ya. Kemudian Pak Ganang Bapak. kembali simpulkan. Nah, jadi karakteristik hikayat itu ada kemustahilan, ada kesaktian, ada anonim, dan nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Saya kira itu yang bisa Pak Ganang sampaikan, tapi sebelum itu silakan untuk mengisi jurnal refleksi ya. Pak Ganang juga sudah saya share di grup WhatsApp. Nanti kalian bisa mengisinya seperti itu. Sebelumnya apa Ya, Bapak. gimana? Senang tidak? Anak-anak? Senang Bapak. Kan, Pak. Kami jadi paham Senang, tentang Bapak. teks hikayat, Bapak. Nah, besok di pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi masih tentang teks hikayat, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jadi mohon dipersiapkan anak-anak seperti itu. Baiklah, saya kira cukup apa yang Pak Ganang sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Apabila Pak Ganang banyak salah, baik kata maupun perilaku, Pak Ganang mohon maaf yang seterus-terusnya. Baiklah, silakan Adi sebagai ketua untuk memimpin doa seperti itu. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganang. Terima kasih Pak Terima Ganang. kasih Pak Gana. Sama. Pak Ganang, pembelajaran selanjutnya. Oke, saya kira sudah dua mahasiswa ya telah melaksanakan kegiatan ini. Silakan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan saran, tanggapan ataupun apresiasi. Ibu Rina, silakan memberikan tanggapan, saran dan apresiasinya untuk Pak Gana. Baik, Bapak Ketua Kelas. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini untuk Bu Ulfa ya dan Pak Ganang. Kalau secara keseluruhan udah keren banget ya, dan sudah sesuai juga dengan sintak-sintaknya juga. Walaupun tadi ketika Pak Ganang itu sinyalnya mungkin kurang stabil ya Pak Ganang ya. Jadi tadi Iya, sempat Bu. putus-putus. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Tapi keren Pak, Bapak bisa mengendalikan itu dengan tenang. Wah, itu tuh yang suka bikin guru blank. Tapi keren Pak Ganang dan juga Bu Ulfa. Hebat, 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 hebat. Terima kasih Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Rina. Oke, saya beri kesempatan kepada selanjutnya Pak Harjana. Bapak, halo. Pak Harjana. Enggak, Halo, satu Bapak. lagi dari teman tuh. Oh, satu lagi. Dua Oh, ya. orang, iya. Oh ya. Selanjutnya Pak Lukman, silakan untuk memberikan saran dan tanggapan ataupun apresiasi Pak Lukman. Komentar dulu. Ya, silakan berkomentar. Soalnya saya lagi nyambungkan lagi nih. Oke, kalau Pak Lukman sedang ada permasalahan, silakan kepada Ibu Putri. Boleh Ibu Putri Filiandini, silakan Ibu. Halo Ibu Putri, Ya, ya suara saya terdengar. ada dua device ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Kalau menurut saya,
dari keduanya sudah baik ya, sudah bagus, sudah jelas, sesuai dengan apa sintak-sintak yang dipilih gitu ya. Ada PJBL dan PBL. Jadi sudah tergambar dari kegiatan pembelajarannya. Dan saya suka dari Bu Ulfa dan Pak Ganang itu tenang dalam menghadapi masalah yang terjadi. Jadi apa ya, bisa tenang gitu, nggak yang gerasak kerusuk. Jadi pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Itu saja sih Pak Adi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Harjana, silahkan Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi maupun tanggapannya kepada kedua. Terima kasih Pak Adi, apresiasi juga kepada Bu Ulfa dan Pak Ganang. Saya rasa semuanya sudah mengikuti alur yang cukup jelas ya. Ada beberapa catatan kecil saja untuk Bu Ulfa. Media menarik ya menurut anak-anak karena pakai media gambar ini tentu ada daya tarik tersendiri. Kemudian bahwa variasi apersepsi mungkin tidak harus semua dengan yang kemarin dibicarakan, tapi bisa divariasikan dengan yang lain. Kemudian gini, kalau ini semua pembelajaran daring itu semuanya saja ya, baik Bu Ulfa maupun Pak Ganang itu lebih baik di awal mengkondisikan cek apakah suara terdengar baik bagi anak-anak ya. Ini karena daring. Jadi itu perlu disampaikan setiap kali daring. Ini termasuk juga pengkondisian. Saya rasa itu. Kemudian kalau hati-hati, kalau tadi LKPD dikumpulkan itu Bu Ulfa, bahwa LKPD itu adalah sebuah proses. Jadi jangan sampai nanti LKPD dikumpulkan dinilai menjadi nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai yang akan dijadikan pertimbangan atau dijadikan nilai formatif. Itu kemudian untuk Pak Ganang, saya rasa bagaimanapun tetap anak-anak ini salam dulu ya Pak, salam dulu baru menayangkan LCD gitu. Karena tadi sebelum melakukan salam sudah menayangkan. Di kelas juga saya rasa kita salam dulu sambil kondisikan anak dulu baru ditayangkan. Terus saya rasa pertanyaan pemantik nggak usah ditulis pemantiknya ya, langsung aja mungkin Bapak bisa menanyakan. Pemantik itu kan bagi kita sebenarnya. Iya. Itu saja. Untuk urutan saya juga sudah urut, hanya untuk medianya sedikit teori yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya diajak anak-anak untuk berpikir. Jadi kita tidak menyampaikan teori di media, karena itu menjadi teori itu ada di bahan ajar ya, sudah ada di bahan ajar. Tapi Bapak cukup menampilkan materinya tadi Karakteristik Teks hikayat. Bukan Pak, Teks hikayat. Hikayat. Nah, hikayat tadi contoh hikayat itu justru yang ditampilkan, kemudian kita mainkan gitu. Kita mainkan. Anak bisa kok dituntun untuk menjelaskan cirinya berdasarkan contoh itu. Itu kemudian nanti anak-anak dilempar ke LKPD. Itu saja, semuanya juga sudah baik ya, sudah baik. Terima kasih. Tapi kita tidak boleh puas, tetap harus meningkatkan lebih bagus lagi. Terima kasih, selamat. Saya kembalikan ke Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Harjana memberikan saran maupun apresiasi kepada Pak Ganang maupun Ibu Ulfa. Selanjutnya kepada Ibu Nur Hidayah, dipersilahkan Ibu untuk memberikan Terima kasih Pak Adi. Ya, apresiasi untuk Bu Ulfa dan Pak Ganang sudah lancar ya, karena memang Bapak Ibu itu memang sudah guru ya. Melengkapi yang disampaikan oleh Pak Harjana, saya setuju tadi bahwa di awal pastikan ada pengkondisian kelas, dan ketika daring otomatis yang dikondisikan adalah bagaimana jaringan, bagaimana suara kita bisa diterima dengan baik atau tidak oleh peserta atau oleh siswa. Nah, ini yang perlu ditanyakan. Sehingga menurut saya saran saja Bu Ulfa tidak perlu dipresensi satu-satu. Dan saya ditanya, artinya semuanya hadir ya, gitu kan, anggap saja kita sudah hafal gitu. Oh ya, semuanya sudah bergabung, nah gitu saja. Artinya itu mengurangi durasi untuk bagian awal yang sebenarnya mungkin kurang begitu signifikan. Tapi justru yang signifikan itu mungkin malah lupa.
Nah, seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Ganang sudah bagus, ada penilaian untuk sikap ya, yang mungkin belum disampaikan oleh Bu Ulfa, sudah belum Bu Ulfa? Tadi sudah Bu, untuk profil Sudah. pelajar Pancasila. Di Kreatif, profil, tapi maksudnya sudah dilakukan belum di prosesnya? sudah. Tadi ketika anak-anak baru mengerjakan, tadi saya menilai untuk kreativitas, bernalar kritisnya, kerjasamanya Bu. Ya, itu yang dimaksud, sehingga Ibu pada kesempatan ini akan melihat bagaimana kreativitas kalian, itu juga akan lebih bagus seperti itu. Berikutnya keunggulan Pak Ganang itu mungkin tenangnya ya. Pak Ganang tenang, Bu Ulfa juga, Bu Ulfa tuh ceria. Nah, kalau Pak Ganang tuh tenang sekali, kalem, keep calm gitu kalau Pak Ganang. Nah, kalau Bu Ulfa mungkin bahasa ya Bu, komunikatif bener, anak-anak mesti suka. Tetapi kembali lagi seperti saran Pak Arjana di awal, bahwa model penggunaan bahasa Indonesia salah satunya adalah guru, terutama kita sebagai guru bahasa Indonesia. Sehingga untuk enggak terus apa tadi Bu Ulfa? Apa ya, terus tadi kalau Bu Ana oke gitu, tapi untuk Bu Ulfa agak banyak Bu Ulfa. Saya tahu karena Bu Ulfa mungkin profil yang dekat dengan anak-anak, tapi begitu di kelas mungkin ini menjadi pertimbangan, karena sekali lagi di UKIN itu ada penilaian tentang bahasa guru, dan kritikan terbanyak ketika saya membimbing mahasiswa S1 itu ketika sampai di sekolah ya, gurunya mesti bahasanya ya Mbak, mesti begitu komentarnya. Selanjutnya betul tadi saya setuju untuk media ya, ingat Bapak Ibu bukan menampilkan materi, bukan menjelaskan materi, tetapi bagaimana mengarahkan anak ke tujuan pembelajaran yang di situ tentunya harus ada proses, bukan tiba-tiba jadi. Kalau sekadar pemantik atau pemberian rangsang itu tinggal ditampilkan saja, tetapi begitu berbunyi menjadi media di tengah-tengah proses itu kan harus tahu dari asal teksnya seperti apa, nanti analisisnya seperti apa. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Adi. Oke, terima Semangat, kasih. semangat. Oke, semangat. Bagaimana rekan-rekan, apakah ada yang ingin menggantikan saya menjadi moderator? Tidak? Lanjut. Lanjut ya. Oke, selesaikan ya. Oke, sebelum kita mulai, ini dua lagi Bu atau Ya. dua lagi. Oke, selanjutnya nanti ada Pak Lukman dan Bu Ayu ya, Bu Rina Triana Rahayu.